Alkisah pada zaman dahulu kala. Di sebuah negeri yang jauh, namun terasa dekat di hati, hiduplah orang-orang desa dengan damai dan tentram. Desa Karanganyar adalah tempat yang sejuk dan asri dengan pepohonan rindang serta persawahan hijau membentang sejauh mata memandang. Angin bertiup lembut membawa aroma tanah basah dan dedaunan segar setiap pagi. Penduduk desa hidup sederhana dalam kebersamaan yang hangat bagai keluarga besar yang saling menjaga. Di tengah desa itu, berdirilah sebuah rumah joglo, tua berhalaman luas yang menjadi saksi bisu perjalanan waktu dan menyimpan cerita turun-temurun dari para leluhur yang bijaksana. Rumah joglo itu dihuni oleh seorang wanita berhati lembut bernama Dewi, yang selalu menjaga warisan leluhurnya dengan penuh kasih sayang. Setiap sudut rumah dibersihkannya sendiri tanpa pernah merasa lelah sedikit pun, karena ia sangat mencintai kedamaian di dalamnya. Dapur kayunya selalu mengepulkan asap hangat sejak subuh untuk menyiapkan sarapan bagi suami tercintanya yang bernama Jatmiko. Dewi adalah sosok istri yang sabar dan penurut. Ia tidak pernah mengeluh, meskipun harus bangun paling awal dan tidur paling akhir, demi memastikan segala keperluan rumah tangganya terpenuhi dengan sempurna setiap harinya. Jatmiko sendiri adalah seorang pria yang tampak gagah, namun terkadang memiliki pandangan mata yang mudah goyah oleh hal-hal baru di sekitarnya. Dewi selalu berusaha menutupi kekurangan suaminya dengan sikap santun dan senyum manis yang tak pernah lepas dari bibirnya. Ia percaya bahwa cinta dan kesabaran akan menjadi fondasi yang kuat untuk menjaga keutuhan rumah tangganya sampai akhir hayat. Sumur tua yang airnya selalu jernih di belakang rumah seolah menjadi lambang kesucian niat Dewi dalam membina kehidupan yang tenang, damai, dan jauh dari segala macam pertikaian yang bisa merusak kebahagiaan mereka. Penduduk desa Karanganyar sangat menghormati Dewi karena sikapnya yang selalu ramah dan suka membantu tetangga yang sedang kesulitan tanpa pamrih. Apabila ada tetangga yang kekurangan beras atau sekadar butuh tenaga untuk mengurus hasil panen, Dewi selalu datang paling depan membawa bantuan. Halaman rumah joglo miliknya sering menjadi tempat bagi ibu-ibu desa untuk berkumpul sambil menjemur padi di bawah sinar matahari pagi. Suasana rukun seperti ini membuat Dewi merasa bahwa hidupnya sudah sangat sempurna. Ia hanya ingin mempertahankan kehangatan ini, selamanya tanpa ada gangguan dari pihak manapun yang berniat jahat. Suatu sore ketika langit mulai berubah warna menjadi jingga kemerahan, kedamaian rumah joglo itu kedatangan seorang tamu yang tak terduga. Sepupu Dewi yang bernama Rukmini datang dari jauh dengan membawa sebuah koper usang dan wajah yang memelas seolah sedang memikul beban berat. "Mbak Dewi, izinkan aku menumpang di sini untuk sementara waktu, karena aku tidak punya tempat tujuan lagi," kata Rukmini sambil menundukkan kepala dan menyeka air mata buayanya. Dewi yang berhati murni langsung menyambut kedatangan sepupunya itu dengan pelukan hangat, dan tanpa sedikit pun merasa curiga akan niat buruknya. Tanpa berpikir panjang, Dewi segera menyiapkan kamar tidur yang paling nyaman untuk Rukmini di bagian sayap kanan rumah joglo tersebut. Ia mengganti sprei dengan kain yang bersih dan wangi serta menyiapkan air hangat untuk sepupunya mandi setelah menempuh perjalanan jauh. "Kamu anggap saja ini rumahmu sendiri, Rukmini. Jangan sungkan untuk meminta apapun kepadaku jika kamu membutuhkannya," ucap Dewi sambil tersenyum, tulus sambil menata barang-barang bawaan Rukmini. Kebaikan hati Dewi sungguh tiada tara. Namun sayangnya, kebaikan itu bagaikan air jernih yang dituangkan ke dalam cawan yang telah retak sejak lama. Rukmini menanggapi kebaikan Dewi dengan senyuman tipis yang menyiratkan kepalsuan yang sangat dalam dan tersembunyi rapat di balik wajah cantiknya. Malam itu saat makan malam bersama, pandangan mata Rukmini beberapa kali mencuri perhatian ke arah Jatmiko yang sedang duduk menikmati hidangan buatan Dewi. Jatmiko membalas tatapan itu dengan canggung, sambil berpura-pura sibuk mengambil lauk di piringnya, agar Dewi tidak menyadari pertukaran pandang tersebut. Udara malam yang biasanya terasa sejuk dan menenangkan kini seolah membawa hawa aneh yang perlahan mulai menyusup ke setiap sudut rumah joglo warisan leluhur yang damai itu. Hari berganti hari. Kehadiran Rukmini di rumah itu mulai menunjukkan perubahan kecil yang awalnya tidak disadari oleh siapapun di sana. Ia lebih suka berdandan rapi dan mengenakan pakaian terbaiknya meskipun hanya sedang duduk di teras rumah saat pagi hari.
Aroma minyak wangi yang tajam dan menyengat seringkali tertinggal di ruang tamu ketika Dewi sedang sibuk memasak di dapur kayunya. Bau harum yang tidak biasa itu perlahan mulai menggeser aroma tanah basah dan teh melati yang selama ini selalu menjadi ciri khas kehangatan rumah joglo peninggalan orang tua Dewi. Perilaku Jatmiko juga mulai berubah seiring berjalannya waktu sejak Rukmini ikut tinggal bersama mereka di bawah satu atap yang sama. Pria itu kini lebih sering menghabiskan waktu di ruang depan sambil membaca koran alih-alih membantu Dewi di kebun belakang seperti kebiasaannya dulu. Ia sering terlihat tertawa pelan mendengar lelucon atau cerita yang dilontarkan Rukmini dengan suara manja yang sengaja dibuat-buat untuk menarik perhatian. Dewi hanya memandang mereka berdua dari kejauhan dengan perasaan bingung. Namun ia segera menepis pikiran negatifnya, karena ia selalu percaya pada ikatan darah persaudaraan. Namun, mata para tetangga di desa Karanganyar ternyata jauh lebih tajam dalam menangkap gelagat yang tidak wajar di rumah Dewi tersebut. Beberapa ibu-ibu yang sering menjemur padi di halaman mulai saling berbisik sambil melirik ke arah Rukmini yang sedang duduk santai di beranda. Tidakkah kau merasa aneh melihat sepupu Dewi itu? Dia tampak lebih seperti nyonya rumah daripada tamu. Bisik seorang tetangga kepada temannya saat mencuci beras di sumur. Desas-desus kecil mulai mengalir bagaikan air sungai bawah tanah yang diam-diam mengikis pondasi kedamaian desa yang selama ini terjaga dengan sangat baik. Dewi sebenarnya mulai merasakan ada sesuatu yang mengganjal di hatinya setiap kali melihat interaksi antara suaminya dan adik sepupunya tersebut. Pernah suatu pagi ia menemukan sapu tangan milik Jatmiko tergeletak di kursi tempat Rukmini biasa duduk menghabiskan waktu luangnya. Saat ditanya, Jatmiko berdalih bahwa benda itu jatuh secara tidak sengaja ketika ia sedang mengambil sesuatu di ruang tamu kemarin sore. Dewi mengangguk pelan menerima alasan itu. Namun jauh di lubuk hatinya yang paling dalam, ada rasa cemas yang mulai tumbuh perlahan, namun pasti merambat menutupi ketenangannya. Rukmini sangat pandai memainkan perannya sebagai tamu yang malang sekaligus kerabat yang seolah sangat peduli pada keadaan rumah tangga kakak sepupunya. Ia seringkali menawarkan diri untuk membuatkan kopi bagi Jatmiko dengan alasan ingin membantu meringankan pekerjaan Dewi yang sudah kelelahan. "Mbak Dewi istirahat saja. Biar aku yang membuatkan kopi manis kesukaan Mas Jatmiko malam ini," ujar Rukmini dengan nada suara yang sengaja dilembutkan. Dewi hanya bisa tersenyum lelah dan mengangguk. Membiarkan sepupunya mengambil alih peran kecil yang selama ini selalu ia lakukan dengan penuh cinta setiap harinya. Kejadian lain yang semakin menambah keresahan Dewi adalah ketika ia sedang merapikan pakaian bersih yang baru saja selesai dijemur dan disetrika. Saat melipat ke meja kerja suaminya, Dewi mencium aroma parfum bunga mawar yang sangat identik dengan minyak wangi kesayangan milik Rukmini. Hatinya bergetar hebat memegang kemeja itu. Ia mencoba mencari alasan yang masuk akal, namun tak satu pun bisa menenangkan pikirannya saat itu. Apakah mereka tanpa sengaja berdekatan, atau ada hal lain yang terjadi di belakangnya saat ia sibuk bekerja keras menjaga keutuhan rumah peninggalan ini? Malam harinya, ketika mereka berdua sudah berada di dalam kamar tidur yang sepi, Dewi mencoba mengajak suaminya berbicara dengan lembut. "Mas, apakah akhir-akhir ini kau merasa ada yang berbeda di rumah kita, sejak Rukmini tinggal bersama kita?" tanya Dewi sambil menatap mata suaminya. Jatmiko langsung memalingkan wajahnya dan menjawab dengan nada yang sedikit tinggi. "Kau ini bicara apa? Jangan berpikiran buruk pada saudaramu sendiri." Teguran keras itu membuat Dewi terdiam seribu bahasa. Ia merasa sedih karena suaminya kini lebih membela orang lain daripada menjaga perasaannya sebagai seorang istri. Kesedihan itu hanya bisa Dewi adukan kepada Sang Pencipta dalam doa-doanya di sepertiga malam yang sunyi dan terasa sangat panjang. Ia memohon agar keluarganya dijauhkan dari segala macam fitnah dan niat buruk yang bisa menghancurkan kebahagiaan yang telah ia bangun susah payah. Air matanya menetes pelan membasahi sajadah tua tempat ia bersujud, membasuh rasa sakit hati yang mulai bersarang di dadanya tanpa ia kehendaki. Angin malam yang bertiup masuk melalui celah jendela rumah joglo terasa lebih dingin dari biasanya, seolah ikut merasakan kesedihan yang dialami oleh pemilik rumah berhati malaikat itu. Keesokan harinya,
Rukmini bertingkah semakin berani dan seakan-akan mulai menganggap dirinya sebagai penguasa baru di rumah peninggalan leluhur Dewi tersebut. Ia menyuruh para pekerja harian yang biasa membantu Dewi untuk membersihkan halaman dengan nada suara yang memerintah dan sangat angkuh. Saat Dewi menegurnya dengan halus, agar bersikap lebih sopan, Rukmini justru membalasnya dengan senyuman sinis yang membuat bulu kuduk Dewi berdiri. Mbak Dewi terlalu lembek menghadapi orang-orang bawah. Biarkan aku yang mengatur mereka mulai sekarang agar kerja mereka lebih becus. Sahut Rukmini tanpa rasa bersalah. Hal yang paling menyakitkan bagi Dewi adalah ketika Jatmiko justru menyetujui tindakan Rukmini dan menyalahkan Dewi yang dianggap terlalu ikut campur. Rukmini benar. Kau terlalu memanjakan pekerja itu, sehingga mereka bekerja lambat. Biarkan sesekali Rukmini yang mengurus urusan di luar rumah, ucap Jatmiko. Perkataan itu bagaikan sembilu yang menyayat hati Dewi. Ia tidak menyangka suaminya akan berkata kasar, hanya demi membela sepupunya yang baru datang. Posisi Dewi di rumahnya sendiri seolah mulai terpinggirkan oleh tipu daya dan wajah manis yang selalu ditunjukkan Rukmini di hadapan suaminya setiap hari. Suasana di desa Karanganyar yang biasanya tenang kini mulai diwarnai oleh pembicaraan yang kurang sedap terkait keluarga kecil Dewi. Penduduk desa yang bersimpati pada Dewi merasa geram melihat tingkah laku Rukmini yang seolah tidak tahu diri menumpang di rumah orang. Beberapa tetangga bahkan mulai menghindari melewati depan rumah Dewi saat pagi hari karena enggan melihat wajah sombong Rukmini yang duduk di teras. Kedamaian desa perlahan mulai terusik oleh energi negatif yang dibawa oleh pendatang berhati dengki yang bersembunyi di balik topeng kesedihan palsu saat pertama kali datang. Meskipun demikian, Dewi tetap bersikap tenang dan tidak pernah menunjukkan amarah atau kekecewaannya di hadapan warga desa atau siapapun juga. Ia memegang teguh prinsip leluhurnya bahwa masalah keluarga tidak pantas menjadi tontonan orang luar yang bisa merusak nama baik keluarga besar mereka. Dewi terus melakukan rutinitasnya seperti biasa. Memasak, membersihkan rumah, dan menyapa tetangga dengan senyum hangat, seolah tidak ada masalah yang terjadi di dalam rumahnya. Kekuatan hati wanita desa ini sungguh luar biasa. Ia bagaikan pohon beringin yang tetap berdiri kokoh, meskipun diterpa badai yang sangat kencang. Namun, kesabaran Dewi terus-menerus diuji oleh Rukmini yang semakin pandai mencari celah untuk menjatuhkan nama baik Dewi di mata Jatmiko. Suatu hari, Rukmini sengaja menambahkan banyak garam ke dalam sayur lodeh buatan Dewi saat kakak sepupunya itu sedang pergi ke warung sebentar. Ketika Jatmiko menyantap sayur itu, ia langsung marah besar dan membentak Dewi di ruang makan sambil membanting sendok ke atas meja. "Kau ini bagaimana? Masak sayur saja rasanya asin sekali, seperti air laut. Apakah kau sudah tidak peduli lagi padaku?" bentak Jatmiko dengan wajah memerah. Dewi sangat terkejut dan mencoba menjelaskan bahwa ia sudah menakar garamnya dengan pas seperti biasa. Namun suaminya tidak mau mendengar penjelasannya. Di saat yang sama, Rukmini segera bertindak mengambil simpati dengan membawakan segelas teh manis dan mengusap pundak Jatmiko dengan sangat lembut. "Sabar, Mas Jatmiko. Mungkin Mbak Dewi sedang lelah atau banyak pikiran, sehingga salah memasukkan bumbu masakan hari ini," ujar Rukmini dengan suara mendayu. Dewi terpaku melihat pemandangan menyakitkan di depannya. Air matanya nyaris tumpah, namun ia sekuat tenaga menahannya agar tidak terlihat lemah di hadapan mereka berdua. Senja turun perlahan menyelimuti desa Karanganyar dengan bayangan gelap yang merayap menutupi keindahan halaman rumah joglo warisan leluhur yang semakin meredup. Dewi duduk sendirian di sudut teras belakang dekat sumur tua, merenungi nasibnya yang berubah drastis sejak kedatangan sepupunya yang membawa petaka. Suara jangkrik mulai bersahutan di kebun, seakan menyanyikan lagu kesedihan bagi wanita malang yang sedang berjuang mempertahankan kedamaian rumah dan cintanya. Ia menyadari bahwa niat baik tidak selalu berbalas kebaikan. Ada kalanya duri beracun justru tumbuh dari benih kasih sayang yang ditebarkan dengan tulus ikhlas. Perasaan cemas semakin menghantui pikiran Dewi malam itu. Ia takut hal terburuk akan segera terjadi pada pernikahan yang sangat ia hargai.
Tanda-tanda aneh yang awalnya hanya berupa tatapan mata dan aroma parfum kini telah berubah menjadi pertengkaran nyata yang perlahan merusak hubungan suci mereka. Ia memandangi dinding kayu rumah joglo itu dengan tatapan kosong. Berharap leluhurnya bisa memberikan kekuatan untuk menghadapi cobaan berat yang sedang mendera kehidupannya. Bayangan masa depan terasa semakin kabur, tertutup oleh kabut tipis kepalsuan yang dengan sengaja disebarkan oleh tangan jahat yang kini berada di dalam rumahnya. Kegelisahan Dewi bukanlah sesuatu yang tidak beralasan. Karena jauh di dalam kamar sebelah, dua sosok manusia sedang merencanakan sesuatu yang sangat menyakitkan. Tawa tertahan dan bisikan lirih terdengar samar menembus dinding tipis pembatas ruangan, menghancurkan sisa-sisa harapan yang masih berusaha Dewi pertahankan dengan susah payah. Ia menghela napas panjang sambil memejamkan mata, mengumpulkan seluruh sisa kesabaran di dalam dadanya untuk bersiap menghadapi hari esok yang mungkin akan lebih berat. Malam semakin larut di desa Karanganyar. Namun mata Dewi tetap terbuka lebar, menjaga kehormatan dan rumah leluhurnya di tengah bayang-bayang pengkhianatan yang semakin jelas. Keesokan paginya matahari terbit menyinari desa Karanganyar dengan sinar yang tidak sehangat biasanya karena awan kelabu tampak menggantung di langit. Di dalam rumah joglo itu, suasana terasa sangat kaku dan dingin, meskipun perapian di dapur telah menyala sejak sebelum subuh tiba. Rukmini mulai bertingkah semakin berani dengan mengambil alih tugas menyeduh teh pagi untuk Jatmiko, tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Dewi. Ia sengaja memakai kebaya baru yang agak ketat untuk menarik perhatian suami kakak sepupunya saat mereka duduk bersama di meja makan kayu. Dewi hanya bisa menahan napas melihat kelancangan sepupunya itu dari ambang pintu dapur dengan hati yang terasa teriris sembilu tajam. Ia berusaha mengingat kembali ajaran leluhur tentang pentingnya bersabar dan menjaga amarah agar tidak merusak nama baik keluarga besar di mata tetangga. Meskipun batinnya menjerit, melihat suaminya tersenyum lebar menanggapi rayuan halus Rukmini, Dewi tetap berjalan mendekat membawa sepiring pisang goreng hangat ke meja. Ia menyajikannya dengan senyum tipis, seolah tidak terjadi apapun untuk menjaga suasana pagi tetap tenang meski hatinya berdarah. Jatmiko seakan telah dibutakan oleh pesona palsu dan wajah manis yang selalu ditunjukkan oleh adik sepupu istrinya itu setiap hari. Ia sama sekali tidak menghargai jerih payah Dewi yang telah bangun sangat pagi untuk mempersiapkan hidangan kesukaannya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Pria itu justru memuji teh buatan Rukmini dan mengabaikan pisang goreng yang masih mengepulkan asap hangat di piring tanah liat buatan tangan istrinya. Teh buatanmu sungguh pas manisnya, Rukmini. Tidak seperti biasanya yang selalu terasa terlalu pahit di lidahku, ucap Jatmiko tanpa menjaga perasaan Dewi. Mendengar pujian dari Jatmiko tersebut, wajah Rukmini langsung berseri penuh kebanggaan, dan ia melirik sinis ke arah Dewi yang berdiri diam. Mas Jatmiko bisa saja memuji. Aku hanya kebetulan tahu takaran gula yang pas untuk selera pria hebat sepertimu, jawab Rukmini dengan nada manja. Perkataan itu sengaja dilontarkan untuk menusuk perasaan kakak sepupunya sekaligus memperkuat posisinya di hati suami orang yang seharusnya ia hormati selayaknya keluarga sendiri. Dewi menundukkan kepala menyembunyikan genangan air mata yang siap jatuh kapan saja membasahi lantai kayu jati rumah peninggalan orang tuanya itu. Kabar tentang kedekatan Jatmiko dan Rukmini tidak butuh waktu lama untuk menyebar luas hingga ke seluruh penjuru desa yang tadinya sangat tenang. Ibu-ibu yang sedang mencuci pakaian di pinggir sungai mulai membicarakan gelagat buruk pendatang baru itu dengan suara berbisik, namun terdengar jelas nadanya. Mereka merasa kasihan melihat Dewi yang selalu baik hati kini harus menghadapi cobaan seberat itu di dalam rumahnya sendiri tanpa bisa berbuat banyak. Aku melihat Jatmiko membelikan kain sutra untuk Rukmini di pasar kemarin siang saat Dewi sedang sibuk memanen jagung, ujar seorang warga dengan gemas. Berita mengenai pembelian kain sutra tersebut semakin memperkuat kecurigaan warga desa bahwa ada hubungan terlarang di antara suami dan adik sepupu itu. Beberapa laki-laki desa yang sering berkumpul di gardu ronda malam juga mulai membicarakan perubahan sikap Jatmiko yang kini jarang berbaur dengan warga. Pria itu seolah terkurung pesona sihir wanita pendatang yang pandai bersandiwara mengelabui mata siapapun demi mendapatkan keuntungan pribadi tanpa rasa malu.
Kedamaian desa Karanganyar benar-benar terusik oleh kehadiran satu orang berhati kotor yang dengan sengaja merusak keharmonisan rumah tangga tetangga kesayangan mereka. Sementara itu, di dalam rumah, Rukmini tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan untuk melontarkan fitnah keji tentang Dewi setiap kali mereka sedang berdua. Ia sering menuduh Dewi menyimpan uang belanja untuk diberikan kepada kerabat lain tanpa sepengetahuan suaminya agar Jatmiko mulai kehilangan rasa kepercayaannya. "Mas, aku melihat Mbak Dewi memberikan beras hasil panen kita kepada orang asing di belakang rumah. Bukankah itu merugikanmu sebagai kepala keluarga?" bisik Rukmini suatu sore. Jatmiko yang akalnya sudah tumpul oleh buayan cinta palsu itu, langsung mempercayai setiap kata yang keluar dari bibir manis selingkuhannya tanpa bertanya pada Dewi. Akibat hasutan kejam tersebut, Jatmiko mulai sering marah tanpa alasan yang jelas kepada Dewi di depan pekerja maupun saat mereka sedang berdua. Suatu malam ia membentak istrinya dengan suara keras yang memecah keheningan rumah joglo dan membuat burung malam yang hinggap di atap beterbangan kaget. "Kau apakan uang hasil panen bulan lalu? Jangan kira aku tidak tahu kau sering membagikan hartaku kepada orang luaran sana secara diam-diam," teriak Jatmiko. Dewi sangat terkejut mendengar tuduhan tak berdasar itu. Namun ia tetap menjawab dengan nada lembut, mencoba menenangkan suaminya yang sedang emosi tinggi. "Demi Tuhan, aku tidak pernah mengambil sepeser pun harta hasil keringatmu untuk kepentingan pribadiku, apalagi memberikannya pada orang asing," jawab Dewi sambil menangis pelan. Ia mencoba meraih tangan suaminya untuk meyakinkan pria itu bahwa dirinya selalu menjaga amanah sebagai istri dengan sangat baik selama ini. Namun Jatmiko dengan kasar menepis tangan istrinya itu dan memalingkan wajahnya penuh kebencian seakan wanita di hadapannya adalah musuh terbesarnya. Di sudut ruangan gelap, tampak siluet Rukmini yang tersenyum puas melihat penderitaan kakak sepupunya yang selangkah lagi akan hancur lebur berkeping-keping. Puncak pengkhianatan itu akhirnya terjadi pada suatu hari ketika hujan turun sangat lebat membasahi tanah desa sejak pagi buta tanpa henti. Dewi terpaksa pergi ke pasar menerjang badai untuk membeli obat ramuan tradisional karena malam sebelumnya ia merasa tubuhnya sangat letih dan sedikit demam. Saat ia melangkah keluar dari gerbang kayu rumahnya, ia sama sekali tidak menyadari bahwa kepergiannya itu akan menjadi jalan bagi suaminya untuk berbuat nekat. Di dalam rumah yang hangat itu, Jatmiko dan Rukmini segera mengemasi barang-barang berharga mereka ke dalam koper besar dengan tergesa-gesa. Mereka berdua berencana kabur meninggalkan desa Karanganyar menuju kota yang jauh untuk membangun kehidupan baru berbekal harta simpanan yang dibawa kabur secara diam-diam. Jatmiko dengan tega mengambil seluruh perhiasan warisan Ibu Dewi yang disimpan rapat di dalam lemari kayu jati kuno tanpa meninggalkan sepeser pun tersisa. Ia benar-benar telah dibutakan oleh nafsu dan janji manis Rukmini yang mengatakan akan memberikan kebahagiaan sejati jauh dari kehidupan desa yang membosankan ini. Di bawah guyuran hujan lebat, kedua sosok pengkhianat itu menyelinap keluar lewat pintu belakang agar tidak ketahuan oleh para tetangga sekitar. Ketika Dewi kembali ke rumah dengan tubuh basah kuyup kedinginan membawa bungkusan obat, ia mendapati suasana rumahnya sangat sepi seperti kuburan tua. Ia memanggil nama suaminya dan sepupunya berulang kali, namun tidak ada satupun suara balasan yang terdengar selain suara tetesan air hujan dari genting. Hati wanita itu mulai berdegup kencang diliputi kecemasan luar biasa saat melihat pintu lemari pakaian suaminya terbuka lebar dengan kondisi kosong melompong isinya. Tubuh Dewi seketika lemas tak bertenaga menyadari bahwa mimpi buruk yang paling ia takutkan selama ini akhirnya benar-benar menjadi kenyataan pahit. Ia menemukan sebuah kotak kayu tempat menyimpan perhiasan peninggalan ibunya telah terbuka, dan tidak ada satupun barang berharga yang tersisa di dalamnya. Kesedihan yang teramat dalam langsung menghantam dada Dewi. Ia terduduk lemas di lantai, sambil menangis sejadi-jadinya, meratapi nasib buruk yang menimpa pernikahan sucinya. Ia tidak pernah menyangka orang yang paling ia cintai, dan saudara sedarah yang ia tolong dengan ikhlas tega menusuk punggungnya begitu dalam. Air mata kesedihan mengalir deras membasahi pipinya berbaur dengan sisa air hujan yang masih menempel di wajah pucat wanita malang tersebut.
Kabar kaburnya Jatmiko bersama Rukmini dengan membawa harta benda segera menyebar ke seluruh pelosok desa Karanganyar. Keesokan harinya bagai api membakar ilalang kering. Para tetangga berbondong-bondong datang ke rumah Joglo untuk memberikan simpati dan dukungan moral kepada Dewi yang sedang terpuruk dalam kesedihan mendalam. Beberapa ibu-ibu memeluk Dewi erat sambil ikut meneteskan air mata merasakan betapa hancurnya hati wanita baik itu, karena dikhianati oleh darah dagingnya sendiri. Sungguh tega manusia-manusia tidak berhati itu. Padahal kau selalu menyayangi mereka sepenuh jiwamu selama ini. Ucap seorang ibu warga desa sambil menangis. Di tengah isak tangis dan kerumunan warga desa yang mencoba menenangkan Dewi, datanglah seorang pria tua bijak yang sangat dihormati di wilayah tersebut. Namanya Mbah Karyo. Tetua desa yang selalu menjadi tempat bertanya dan mengadu bagi warga yang sedang mengalami kesulitan atau kesedihan hidup. Dengan langkah pelan bertumpu pada tongkat kayunya, pria tua itu memasuki halaman rumah Joglo dan meminta warga untuk memberikan ruang baginya mendekati Dewi. Wajah keriputnya memancarkan ketenangan yang luar biasa, seolah menyimpan ribuan pengalaman hidup yang bisa menyembuhkan luka batin, siapapun yang mendengarnya. Mbah Karyo duduk di kursi kayu tepat di sebelah Dewi yang matanya masih sembab karena terlalu banyak menangis sejak kejadian nahas kemarin siang. Ia menatap wajah wanita itu dengan penuh kasih sayang layaknya seorang bapak yang sedang melihat anak perempuannya terluka karena duri kehidupan tajam. "Nduk Dewi, air matamu sangat berharga. Jangan kau habiskan untuk menangisi mereka yang dengan sengaja membuang berlian demi segenggam kerikil jalanan." Ucap pria tua itu tenang. Kalimat pembuka itu langsung membuat suasana menjadi sangat hening. Warga desa terdiam meresapi makna mendalam dari kata-kata sang tetua bijaksana tersebut. Dewi mengangkat kepalanya perlahan dan menatap mata. Mbah Karyo mencari sedikit kekuatan dari tatapan teduh bapak tua yang sangat dihormatinya itu. Mbah Karyo kembali melanjutkan nasihatnya dengan suara yang berat, namun mengalir lembut masuk ke relung hati wanita yang sedang hancur lebur. Perasaannya tersebut. Lepaskanlah mereka yang tidak pantas dipertahankan di dalam rumah yang suci ini. Biarkan waktu yang berjalan memberikan keadilannya sendiri kepada para pengkhianat itu kelak. Alam semesta tidak pernah tidur mencatat setiap kebaikan dan kejahatan manusia di muka bumi ini. Lanjut Mbah Karyo, sambil menepuk pundak Dewi pelan. Nasihat sederhana, namun syarat makna dari Mbah Karyo itu seakan menjadi embun pagi yang menyejukkan hati Dewi setelah melewati padang pasir kesedihan yang membakar. Ia mulai menyadari bahwa meratapi kepergian pria yang tidak setia hanya akan merusak kesehatan dan menyia-nyiakan hidupnya yang masih sangat panjang di masa depan. Wanita berhati malaikat itu mengusap sisa air matanya dan menarik napas panjang. Mencoba membuang segala beban berat yang selama beberapa waktu terakhir menghimpit dadanya. Dewi berjanji pada dirinya sendiri akan kembali bangkit demi menjaga kehormatan rumah warisan leluhurnya yang tidak ternilai harganya tersebut. Warga desa yang mendengar ucapan Mbah Karyo serempak menganggukkan kepala tanda setuju dan berjanji akan selalu menemani Dewi melewati masa-masa sulitnya ke depan. Mereka mulai membantu membersihkan rumah Joglo tersebut untuk mengusir energi negatif peninggalan dua pengkhianat yang telah pergi membawa aib keluarga mereka. Beberapa laki-laki desa memperbaiki pagar halaman yang mulai rusak, sementara ibu-ibu memasak makanan enak di dapur kayu untuk menyemangati hati Dewi yang sedang terluka. Kebersamaan warga desa Karanganyar kembali membara menunjukkan bahwa Dewi tidak pernah benar-benar sendirian menghadapi badai kehidupan yang sangat mengerikan ini. Mulai hari itu Dewi mengunci rapat memori buruk tentang suaminya dan sepupunya di sudut hati yang terdalam tanpa berniat untuk membukanya kembali kelak. Ia membereskan sisa barang milik Jatmiko yang tertinggal dan membakarnya di halaman belakang dekat sumur tua, agar tidak menjadi bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan. Setiap lembar pakaian yang terbakar menjadi saksi bisu keikhlasan hati Dewi melepaskan ikatan cinta palsu yang selama ini membelenggu hidupnya dalam kebohongan. Asap pekat membubung tinggi ke udara seakan membawa pergi seluruh penderitaan dan kesialan menjauh dari rumah Joglo warisan leluhur yang agung itu. Kehidupan Dewi perlahan mulai kembali normal seperti sedia kala sebelum bencana bernama Rukmini datang merusak kedamaian rumah tangganya yang tenang.
Ia kembali bangun sangat pagi untuk memasak di dapur kayunya meskipun kini hanya untuk dirinya sendiri dan para pekerja yang membantunya di sawah. Halaman rumah joglo itu kembali menjadi tempat yang ramah bagi tetangga untuk berkumpul menjemur padi sambil bertukar cerita lucu, pelepas lelah sepulang bertani. Suara tawa Dewi yang sempat hilang perlahan mulai terdengar kembali menghiasi hari-hari cerah di desa Karanganyar, seiring berjalannya waktu menyembuhkan luka hatinya. Kini Dewi hidup jauh lebih tenang tanpa ada rasa cemas atau curiga yang menggerogoti pikirannya setiap malam sebelum ia menutup mata untuk tidur. Ia tidak lagi peduli kemana perginya Jatmiko dan sepupunya, atau bagaimana nasib mereka di luar sana setelah membawa kabur harta warisan ibunya. Baginya kedamaian batin dan kehangatan dari para tetangga yang selalu peduli padanya sudah lebih dari cukup untuk menjalani sisa hidup di dunia fana ini. Sumur tua berair jernih di belakang rumahnya menjadi saksi bahwa kebersihan hati seseorang tidak akan pernah bisa dikotori oleh pengkhianatan sekeji apapun. Waktu terus bergulir tanpa henti mengganti musim kemarau menjadi musim penghujan bertahun-tahun lamanya menutupi jejak masa lalu kelam di desa Karanganyar. Pepohonan di halaman rumah Dewi semakin rimbun memberikan keteduhan bagi siapa saja yang singgah berteduh di bawahnya dari terik matahari siang bolong. Kenangan tentang kepergian suami dan sepupunya perlahan memudar dari ingatan warga desa digantikan oleh kekaguman mereka terhadap ketangguhan hati wanita cantik itu. Mbah Karyo sering tersenyum dari kejauhan, melihat Dewi kembali menjadi wanita tangguh yang selalu menjaga warisan leluhur dengan penuh kebanggaan dan senyum bahagia. Alam semesta memang selalu memiliki caranya sendiri untuk memutar roda kehidupan manusia dengan sangat adil tanpa bisa diprediksi oleh siapapun sebelumnya. Mereka yang menabur angin kebohongan pasti akan menuai badai penderitaan suatu saat nanti entah kapan dan di mana karma itu akan datang menghantamnya. Dewi tidak pernah meminta balasan buruk untuk mereka, namun hukum alam terus bekerja secara diam-diam mencari waktu yang tepat untuk mengembalikan segalanya. Kisah sedih di masa lalu itu hanyalah ujian sementara sebelum badai. Keadilan sesungguhnya datang menyapa pihak yang dengan angkuhnya pernah merusak kebahagiaan orang lain. 6 tahun telah berlalu sejak badai pengkhianatan itu memporak-porandakan perasaan Dewi di dalam rumah peninggalan leluhurnya. Waktu yang berputar lambat namun pasti telah menyembuhkan luka terdalam di hati wanita tangguh tersebut dengan sangat sempurna. Kehidupannya kini mengalir tenang bagaikan air sungai yang jernih di musim kemarau tanpa ada riak pertikaian sedikit pun. Dewi telah sepenuhnya berdamai dengan kenyataan pahit masa lalu dan mengubahnya menjadi pupuk untuk menumbuhkan kebahagiaan baru. Senyum tulus selalu menghiasi wajahnya yang semakin memancarkan aura kedamaian setiap kali ia menyapa warga desa Karanganyar. Rumah joglo warisan keluarganya tetap berdiri megah merawat segala kenangan baik yang tersisa di balik dinding kayu jatinya. Halaman luas di depan rumah selalu tampak bersih tanpa selembar daun kering pun yang dibiarkan berserakan merusak pemandangan. Bunga-bunga melati yang ditanam Dewi di pinggir teras tumbuh subur menyebarkan keharuman alami ke setiap sudut ruang tamu. Sumur tua di belakang rumah juga tidak pernah mengering, meskipun desa mereka beberapa kali dilanda kemarau panjang yang cukup menyiksa. Alam seolah ikut menjaga ketenangan tempat tinggal wanita berhati malaikat itu, dari segala macam keburukan yang mencoba mendekat. Kini Dewi sangat dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat desa karena kesabaran luar biasa yang pernah ia tunjukkan dahulu. Para pemuda dan gadis desa sering menjadikannya sebagai teladan nyata tentang bagaimana menghadapi cobaan hidup tanpa kehilangan kehormatan. Ia sering diundang ke berbagai acara syukuran panen untuk memimpin doa bersama karena warga percaya akan kebersihan hatinya. Tidak ada sedikit pun niat buruk atau dendam yang tersisa di dalam dada Dewi terhadap dua pengkhianat tersebut. Ia menjalani hari-harinya dengan penuh rasa syukur, sambil terus mengelola ladang warisan keluarganya agar selalu menghasilkan panen melimpah. Rutinitas paginya tidak pernah berubah sedikit pun, sejak 6 tahun lalu saat ia mulai hidup seorang diri. Sebelum matahari terbit sepenuhnya membelah kegelapan malam, ia sudah bangun untuk menunaikan ibadah dan menyeduh teh hangat. Bau kayu bakar dari dapur selalu berhasil membangkitkan semangatnya untuk memulai hari dengan penuh energi positif tanpa henti. Setelah merapikan rumah, ia biasanya pergi ke sawah membawa keranjang anyaman bambu untuk memeriksa hasil kebun tomat peliharaannya.
Pekerjaan sederhana itu selalu berhasil memberikannya rasa damai yang tidak akan pernah bisa ditukar dengan harta sebanyak apapun. Suatu siang yang cukup terik kedamaian, desa Karanganyar tiba-tiba diwarnai oleh kedatangan seorang pedagang keliling dari kota seberang. Pria parubaya bernama Danarta itu membawa gerobak, berisi berbagai macam kain dagangan dan peralatan rumah tangga yang menarik. Ia menghentikan langkah kakinya tepat di bawah pohon beringin besar yang berada persis di tengah alun-alun perkampungan warga. Udara panas membuatnya ingin sejenak berteduh, sambil menawarkan barang dagangannya kepada penduduk desa yang sedang beristirahat siang. Sambil menyeka keringat di dahinya, Danarta mulai menggelar tikar kecil dan menata beberapa kain songket cerah buatannya. Warga desa yang melihat kedatangan pedagang asing itu segera berdatangan untuk melihat-lihat barang yang mungkin bisa mereka beli. Ibu-ibu berkumpul mengelilingi gerobak Danarta, sambil menawar harga kain batik dengan antusiasme tinggi layaknya sedang berada di pasar. Pedagang itu menanggapi setiap tawaran dengan ramah, sambil sesekali menyelipkan cerita menarik tentang pengalamannya berkeliling ke berbagai kota. Perbincangan yang awalnya hanya sekadar tawar-menawar harga tiba-tiba berubah menjadi sebuah pembicaraan serius mengenai sebuah kejadian malang. Danarta perlahan mulai menceritakan kabar mengejutkan yang tidak sengaja ia saksikan sendiri di pasar besar kota seberang. "Bapak Ibu sekalian, apakah di desa ini pernah ada warga yang pergi ke kota 6 tahun lalu?" tanya Danarta. Pertanyaan tiba-tiba itu membuat suasana riuh seketika menjadi hening karena warga saling pandang mengingat kejadian pahit masa lalu. Beberapa ibu-ibu menganggukkan kepala perlahan, namun belum berani menceritakan secara langsung siapa sosok yang dimaksud oleh sang pedagang. Danarta kemudian melanjutkan ceritanya tentang sepasang suami istri yang hidupnya sangat hancur lebur terkena hukuman alam yang pedih. Ia menyebutkan ciri-ciri pasangan malang itu, yang entah mengapa sangat mirip dengan sosok dua pengkhianat dari desa mereka. Sang pedagang menceritakan bahwa wanita malang itu sering terlihat menangis di pinggir jalan dengan pakaian sangat lusuh berdebu. Wajahnya yang dulu mungkin sangat cantik kini tampak kusam, dan dipenuhi raut kesedihan mendalam tak berujung sepanjang hari. Sementara pria pasangannya dikabarkan telah menjadi seorang pemabuk yang sering menghabiskan uang hasil berdagang di tempat hiburan malam. Penjelasan rinci tentang ciri fisik pasangan itu membuat warga desa Karanganyar semakin yakin bahwa mereka adalah Jatmiko dan Rukmini. Tanda-tanda keadilan alam semesta tampaknya mulai turun menghampiri kedua manusia berhati licik yang dulu lari membawa harta. Para penduduk desa mendengarkan cerita Danarta dengan napas tertahan dan hati yang berdebar kencang membayangkan nasib buruk tersebut. Lalu apa yang sebenarnya terjadi pada mereka sekarang, Pak Tua? Tanya seorang warga dengan raut wajah sangat penasaran. Danarta menghela napas panjang sebelum menjawab pertanyaan itu sambil merapikan gulungan kain yang berantakan di atas tikar pandannya. Ia mengatakan bahwa pria itu telah mengkhianati istrinya dengan wanita lain yang jauh lebih muda dan sangat matre. Persis seperti apa yang pernah pria itu lakukan di masa lalu kepada istrinya yang sah sebelum kabur melarikan diri. Karma buruk memang selalu datang di waktu yang paling tidak terduga dan menghancurkan segala kebanggaan palsu milik pendosa. Danarta menceritakan bahwa Jatmiko sering memukuli istrinya jika ditegur karena menghamburkan uang hasil usaha mereka yang mulai merosot. Harta warisan yang dulu mereka bawa kabur kini telah habis, tidak bersisa untuk berfoya-foya di kota besar tersebut. Usaha warung makan yang sempat mereka rintis hancur berantakan karena terus-menerus merugi tanpa ada yang mengurus dengan sungguh-sungguh. Kini mereka terjerat hutang sangat besar kepada lintah darat yang setiap hari mengejar mereka untuk menagih pembayaran. Kejadian tragis itu menjadi perbincangan hangat di pasar kota, karena wanita itu selalu berteriak meratapi nasib malangnya sendirian. Ia sering menangis memohon agar suaminya kembali pulang. Namun pria hidung belang itu sudah kabur entah kemana. Jatmiko meninggalkan wanita itu sendirian menanggung tumpukan hutang yang menggunung tanpa rasa belas kasihan sedikit pun di hatinya. Warga desa yang mendengar kelanjutan cerita itu hanya bisa menggelengkan kepala merasa miris sekaligus ngeri membayangkan buah karma. Mereka menyadari bahwa air mata penderitaan Dewi di masa lalu kini telah dibayar lunas oleh penderitaan sang pengkhianat. Berita mengenai kehancuran hidup Jatmiko dan Rukmini segera menyebar dari mulut ke mulut menyapu seluruh pelosok desa dengan cepat.
Ibu-ibu yang sedang mencuci di sungai tak henti-hentinya membahas nasib mengenaskan si perusak rumah tangga orang tersebut sambil menggosok pakaian. Tuhan tidak pernah tidur melihat umatnya yang dizalimi menangis darah, setiap malam menjaga kehormatan keluarganya. Ucap seorang ibu tegas. Mereka merasa bahwa ini adalah bukti nyata bahwa kebahagiaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain tidak akan abadi. Semua kekayaan yang dirampas secara paksa, akhirnya menjadi racun mematikan yang menghancurkan hidup mereka berdua. Kabar mengejutkan dari pedagang keliling itu akhirnya sampai juga ke telinga Mbah Karyo yang sedang duduk bersantai di gardu. Pria tua bijaksana itu hanya tersenyum tipis mendengar laporan warga yang menggebu-gebu menceritakan azab bagi Jatmiko dan sepupu Dewi. Ia menatap lurus ke arah jalan setapak desa, dengan pandangan mata yang menyiratkan pemahaman mendalam tentang rahasia kehidupan manusia. Sudah aku katakan sejak dulu bahwa alam semesta selalu memiliki catatannya sendiri untuk menghukum para pendosa di waktu yang tepat. Ucapnya pelan. Warga yang berdiri di sekitarnya menganggukkan kepala tanda setuju dengan kebenaran ucapan sang tetua desa. Mbah Karyo kemudian memberikan peringatan keras kepada warga agar tidak terlalu bergembira di atas penderitaan orang lain meskipun mereka bersalah. Kita boleh mengambil pelajaran dari kejadian ini, namun jangan pernah kita menertawakan musibah yang menimpa sesama manusia di bumi ini. Nasihatnya tegas. Ia meminta seluruh warga desa untuk merahasiakan kabar buruk ini sebisa mungkin dari telinga Dewi agar ketenangannya tidak terganggu. Sang tetua tidak ingin memori kelam 6 tahun lalu kembali terbuka dan merusak hari-hari bahagia wanita berhati suci tersebut. Warga berjanji akan menjaga mulut mereka demi melindungi kedamaian rumah joglo warisan leluhur milik Dewi. Namun sebaik apapun warga menyimpan sebuah rahasia besar pasti akan tercium juga baunya oleh sang pemilik cerita utama. Sore itu salah seorang tetangga dekat Dewi yang bernama Sulastri datang berkunjung membawa sepiring kue basah hasil buatannya sendiri. Sulastri berniat hanya mengobrol santai, menemani Dewi menikmati teh di beranda depan rumah seperti kebiasaan mereka setiap akhir pekan. Akan tetapi raut wajah Sulastri yang tampak menyimpan kecemasan luar biasa tidak mampu disembunyikan dari tatapan tajam dan peka Dewi. Wanita pemilik rumah joglo itu langsung menyadari ada sesuatu yang mengganjal di hati sahabat karibnya sejak ia melangkah masuk. Mbak Sulastri, sepertinya ada hal penting yang ingin kau sampaikan kepadaku sore ini. Katakanlah, jangan ragu-ragu, ujar Dewi dengan sangat lembut. Sulastri meletakkan piring kuenya perlahan di atas meja kayu jati, lalu menarik napas panjang, mencoba menenangkan gemuruh di dadanya. Ia memandang wajah damai Dewi dengan perasaan bersalah karena harus membawa kembali bayang-bayang gelap masa lalu ke rumah yang tenang ini. Mbak Dewi, aku mendengar sebuah kabar angin dari pedagang kota yang singgah di balai desa siang tadi tentang nasib mereka. Ucap Sulastri ragu. Kata ganti mereka sudah cukup jelas menggambarkan siapa sosok yang dimaksud dalam pembicaraan tersebut. Jantung Dewi sempat berdegup lebih cepat selama 1 detik. Namun ia segera menguasai kembali ketenangan batinnya dengan sangat baik. Ia tidak menunjukkan reaksi panik atau kemarahan, melainkan hanya menatap Sulastri dengan pandangan teduh, menanti kelanjutan cerita wanita tersebut. Sulastri perlahan mulai menceritakan semua kebenaran tentang nasib buruk yang menimpa Jatmiko dan Rukmini di kota besar sana secara terperinci. Ia menceritakan kebangkrutan usaha mereka hingga pengkhianatan menyakitkan yang dilakukan pria itu kepada wanita yang membawanya lari dari desa. Semua rahasia kelam selama 6 tahun terakhir perlahan terkuak dengan jelas di hadapan pemilik luka masa lalu. Dewi mendengarkan setiap kalimat yang keluar dari mulut Sulastri tanpa menyela sedikit pun dari awal hingga cerita itu selesai. Wajah cantiknya tidak menyiratkan senyum kepuasan ataupun tangis kesedihan menanggapi kabar kehancuran 2 orang yang pernah sangat melukainya dulu. Ia hanya menundukkan kepala sejenak meresapi betapa adilnya waktu dalam mengatur skenario kehidupan manusia tanpa perlu campur tangan dendam. Terima kasih Mbak Sulastri sudah memberitahuku kabar ini. Biarlah semua itu menjadi urusan mereka dengan Sang Pencipta. Jawab Dewi tenang. Jawaban singkat tanpa emosi itu membuat Sulastri terkesiap kagum melihat betapa luasnya lautan kesabaran di hati Dewi.
Sulastri menggenggam erat tangan sahabatnya itu sambil memberikan dukungan moral yang selalu ia berikan sejak kejadian tragis 6 tahun lalu. Kalau sungguh wanita yang berhati emas, Mbak Dewi. Pantas saja Tuhan selalu menjagamu dari segala macam keburukan duniawi selama ini. Puji Sulastri tulus. Setelah menghabiskan teh manisnya, Sulastri berpamitan pulang membiarkan Dewi merenungi kabar mengejutkan itu sendirian di teras rumahnya yang mulai temaram. Angin sore bertiup cukup kencang menggugurkan beberapa helai daun mangga kering ke atas tanah berlapis kerikil di halaman depan rumahnya. Dewi memandangi daun-daun yang jatuh berserakan itu dengan tatapan kosong, namun pikirannya terbang jauh. Kesunyian perlahan mulai menyelimuti rumah joglo tua tersebut, seiring hilangnya sinar matahari di ufuk barat meninggalkan semburat merah jingga. Dewi melangkah masuk ke dalam rumah dan menyalakan lampu minyak satu persatu untuk mengusir kegelapan yang mencoba menyusup. Kabar tentang hancurnya hidup Rukmini justru menimbulkan firasat aneh di dalam hatinya yang selama ini selalu tenang tak beriak. Ia memiliki keyakinan kuat bahwa wanita malang yang kehilangan segalanya itu pasti akan mencari tempat berlindung untuk menyembunyikan rasa malunya. Dan satu-satunya tempat yang bersedia menerimanya di masa lalu hanyalah rumah warisan leluhur ini yang selalu terbuka lebar. Firasat itu membuat Dewi mulai mempersiapkan dinding pertahanan batinnya untuk menghadapi segala kemungkinan terburuk yang bisa terjadi esok hari. Ia tidak ingin lagi menjadi korban kebaikan hatinya sendiri yang seringkali dimanfaatkan oleh orang-orang berhati serigala berbulu domba putih. Dewi berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan berdiri tegak melindungi kedamaian rumah ini dari siapapun yang mencoba merusaknya. Tidak akan ada lagi air mata kesedihan atau ruang pengampunan bagi pengkhianat yang telah menodai kesucian rumah warisan keluarganya tersebut. Hati wanita itu telah mengeras bagai batu karang yang kokoh menahan ombak sebesar apapun. Di malam yang sepi itu, Dewi kembali bersimpuh di atas sajadah tuanya memanjatkan doa kepada Tuhan yang menguasai alam. Ia memohon diberikan kekuatan dan kebijaksanaan untuk menghadapi hari esok yang mungkin akan membawa badai lama kembali ke halamannya. Ya Tuhan, jagalah rumah hamba dari segala fitnah dan niat buruk manusia yang ingin menghancurkan kedamaian di dalamnya. Doa Dewi, khusyuk. Air matanya menetes pelan bukan karena sedih melainkan karena haru menyadari betapa Tuhan sangat menyayanginya dengan menunjukkan kebenaran mutlak. Keadilan ilahi telah membuktikan bahwa kebenaran akan selalu menang melawan kepalsuan meskipun harus menunggu waktu yang lama. Berita itu telah menyebar menjadi rahasia umum di desa, namun semua warga sepakat untuk tidak menyinggungnya di depan Dewi secara langsung. Mereka terus menjalankan aktivitas seperti biasa, seolah tidak pernah mendengar kisah tragis tentang hancurnya hidup mantan suami tetangga kesayangan mereka. Namun di sudut hati setiap penduduk tersimpan rasa was-was yang sama dengan Dewi menunggu kejutan apa yang akan dibawa angin esok. Warga desa diam-diam memperketat penjagaan di perbatasan desa pada malam hari untuk mencegah kedatangan orang asing yang mencurigakan tanpa izin. Mereka bersiap menjadi perisai hidup bagi Dewi jika bahaya masa lalu itu benar-benar datang kembali mencarinya. Malam di desa Karanganyar terasa lebih panjang dari biasanya diiringi suara jangkrik yang bersahutan menyanyikan melodi malam yang sangat monoton. Bintang-bintang bersinar terang di langit, seakan menjadi saksi bisu persiapan sebuah penyelesaian takdir yang telah tertunda selama 6 tahun lamanya. Dewi menutup pintu depan rumahnya rapat-rapat memastikan kunci kayu jati terpasang dengan kuat sebelum melangkah menuju kamar tidurnya yang hangat. Di dalam keheningan malam, wanita tangguh itu akhirnya tertidur lelap dengan keyakinan penuh bahwa badai pasti akan segera berlalu membawa kejelasan. Esok hari akan menjadi penentu apakah masa lalu berani menampakkan wujudnya kembali di tempat suci ini. Pagi hari di desa Karanganyar dimulai dengan kicauan burung perkutut yang bersahutan merdu menyambut datangnya sinar mentari. Embun masih menetes pelan dari ujung dedaunan pisang ketika warga desa mulai keluar rumah untuk memulai aktivitas harian mereka. Namun ketenangan pagi itu mendadak terusik oleh kemunculan sesosok bayangan asing yang berjalan tertatih-tatih menyusuri jalan setapak tanah berbatu. Sosok itu mengenakan pakaian lusuh penuh debu jalanan dengan rambut kusut masai yang menutupi wajah pucat pasi miliknya. Beberapa penduduk desa segera menghentikan pekerjaan mereka dan menatap tajam ke arah pendatang misterius tersebut dengan penuh tanda tanya.
Langkah kaki sosok berbaju kumal itu tampak berat seolah memikul beban penderitaan yang tak kasat mata di pundaknya. Ia terus berjalan tertunduk menahan rasa malu tanpa berani membalas tatapan curiga dari para penduduk di pinggir jalan desa. Tujuannya hanya satu, yaitu rumah joglo tua berhalaman luas yang berdiri kokoh di jantung perkampungan tersebut. Semakin dekat jaraknya dengan rumah itu, perlahan wajah di balik rambut kusutnya mulai dikenali oleh beberapa ibu-ibu yang berbelanja. Benar saja, wanita malang yang kini tampak sangat menyedihkan itu adalah Rukmini yang 6 tahun lalu pergi dengan kesombongan. Di halaman rumah joglo itu, Dewi sedang sibuk menyapu daun-daun kering yang berguguran ditiup angin malam dengan gerakan tangan yang sangat tenang. Ia mengenakan kebaya sederhana berwarna coklat muda yang memancarkan keanggunan seorang wanita desa sejati yang teguh memegang tradisi. Suara sapu lidi yang bergesekan dengan tanah perlahan berhenti ketika Dewi menyadari ada seseorang yang berdiri diam mematung di dekat pintu gerbang. Ia mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke arah wanita lusuh itu, tanpa menunjukkan ekspresi terkejut atau kemarahan sedikit pun di wajahnya. Dewi sudah menduga hari ini akan tiba memeluk takdirnya sendiri. Melihat kedatangan Rukmini yang kembali dengan wujud sangat menyedihkan, warga desa segera berbondong-bondong berkumpul mengelilingi halaman depan rumah Dewi. Mereka saling berbisik membicarakan hukuman alam yang kini terpampang nyata di depan mata kepala mereka sendiri, tanpa sedikit pun rekayasa. Kabar kedatangan pengkhianat itu juga sampai ke telinga Mbah Karyo yang segera berjalan menyusul kerumunan dengan bantuan tongkat kayunya yang setia. Pria tua bijak itu berdiri paling depan bersama warga untuk menyaksikan bagaimana akhir dari sebuah kebohongan yang dulu merusak kedamaian. Suasana di halaman rumah warisan leluhur itu berubah menjadi sangat tegang dan sunyi. Tubuh Rukmini gemetar hebat saat menyadari puluhan pasang mata warga desa menatapnya dengan pandangan dingin tanpa ada sedikit pun belas kasihan. Tiba-tiba ia menjatuhkan dirinya ke tanah berlutut di hadapan kakak sepupunya yang masih berdiri kokoh memegang sapu lidi di tangan kanannya. "Mbak Dewi, tolong ampuni aku yang berdosa ini karena telah menghancurkan hidupmu di masa lalu." Tangis Rukmini memecah keheningan pagi yang membeku. Air matanya mengalir deras mencuci debu kotor di pipinya, menciptakan garis-garis keputusasaan yang sangat dalam pada wajah yang dulunya sangat mempesona. Dewi hanya diam mendengarkan ratapan tersebut dengan hati yang tertutup rapat. Tangisan Rukmini semakin keras membelah langit. Desa Karanganyar menarik simpati siapapun yang belum mengetahui kisah kelam masa lalunya yang kejam. Namun bagi Dewi dan seluruh warga yang pernah menyaksikan air mata darah 6 tahun lalu, tangisan itu hanyalah nyanyian penyesalan terlambat. "Untuk apa kau kembali menginjakan kakimu di tanah leluhurku setelah membawa kabur semua kehormatan dan hartaku?" tanya Dewi dengan nada suara datar. Rukmini mengangkat wajahnya yang berurai air mata, menatap mata kakak sepupunya yang dulu selalu memancarkan kehangatan, namun kini terasa sangat dingin. Ia bersiap membuka semua luka lama yang kini justru menghancurkan dirinya sendiri. Dengan suara serak yang putus asa, Rukmini menceritakan kebenaran pahit mengenai jalan hidupnya setelah meninggalkan desa ini, demi meraih kebahagiaan palsu. "Mas Jatmiko telah meninggalkanku demi seorang wanita muda kaya raya di kota seberang sana, Mbak Dewi," ucap Rukmini terisak menahan dada. Ia mengaku bahwa seluruh uang dan perhiasan warisan Ibu Dewi yang mereka curi dulu telah dihabiskan oleh Jatmiko untuk berfoya-foya tanpa sisa. Setelah semua harta itu ludes, pria hidung belang tersebut pergi begitu saja membawa barang berharga terakhir, meninggalkan tumpukan hutang yang sangat besar. Rukmini kini dikejar-kejar oleh penagih hutang berwajah seram setiap malamnya. Penjelasan yang meluncur dari mulut Rukmini itu seakan mengonfirmasi semua desas-desus yang dibawa oleh pedagang keliling kemarin siang tanpa ada yang meleset. Warga desa yang mendengar pengakuan itu bergumam puas menyadari bahwa karma alam semesta tidak pernah salah alamat dalam mengirimkan hukumannya yang pedih. Mbah Karyo hanya mengelus jenggot putihnya perlahan sambil menatap tajam ke arah wanita yang sedang bersimpuh menangis meratapi nasib buruknya sendiri. Tidak ada satupun tetangga yang maju untuk menenangkan atau sekadar memberikan selembar kain untuk menyeka air mata buaya yang tumpah itu. Mereka membiarkan Rukmini merasakan rasa sakit yang dulu ia tabur. Rukmini mencoba meraih ujung kebaya Dewi. Namun wanita anggun itu melangkah mundur satu langkah menjaga jarak suci dari tangan penuh noda.
Aku sangat menyesal Mbak Dewi. Aku benar-benar dibutakan oleh harta dan iri hati, melihat kehidupanmu yang begitu sempurna dulu. Raung Rukmini memilukan. Ia mengakui segala fitnah keji yang pernah ia sebarkan untuk merusak pikiran Jatmiko dan membuat pria itu membenci istri sahnya sendiri. Semua kebusukan masa lalu terbongkar jelas di hadapan puluhan saksi mata yang berdiri melingkar menjaga pekarangan rumah Joglo dari segala macam bahaya. Kebenaran akhirnya menemukan jalannya sendiri menuju cahaya matahari pagi yang terang. Menghadapi pengakuan dosa yang sangat mengerikan itu, Dewi tetap mempertahankan postur tubuhnya yang tenang dan sorot matanya yang tidak menyiratkan emosi. Bayangan masa lalu saat ia ditinggalkan sendirian di tengah hujan lebat meratapi lemari yang kosong melompong sempat melintas cepat di benaknya. Namun ajaran leluhur tentang pengendalian diri membuatnya tidak melontarkan satupun kata cacian atau makian kepada orang yang sedang jatuh terpuruk. Ia membiarkan keheningan mengambil alih peran untuk menghukum jiwa yang telah sesat tersebut jauh lebih dalam daripada sekadar pukulan fisik belaka. Kedamaian hatinya tidak boleh dirusak hanya karena amarah sesaat yang tiada gunanya. Merasa tidak mendapat respons yang diharapkan, Rukmini semakin merendahkan dirinya hingga kepalanya menyentuh tanah berdebu di halaman depan rumah Joglo tersebut. Izinkan aku tinggal di sini lagi Mbak Dewi. Aku rela menjadi babu atau tukang cuci asal aku bisa bersembunyi. Mohon Rukmini memelas. Ia memohon belas kasihan agar diizinkan kembali berlindung di bawah atap rumah yang dulu pernah ia khianati dan hancurkan tanpa sisa. Ketakutannya pada kejaran penagih hutang di kota membuatnya kehilangan seluruh harga diri dan rasa malu untuk mengemis perlindungan pada musuh masa lalunya. Keputusasaan benar-benar telah mengambil alih akal sehat wanita berhati dengki tersebut. Mendengar permohonan yang tidak masuk akal itu, ketegangan warga desa semakin memuncak menunggu keputusan apa yang akan diambil Dewi. Mereka sangat khawatir kebaikan hati wanita itu akan kembali dimanfaatkan oleh ular berbisa yang sama untuk kedua kalinya di masa depan. Beberapa ibu-ibu sudah bersiap untuk mengusir Rukmini secara paksa jika Dewi menunjukkan kelemahan hati menanggapi tangisan wanita perusak tersebut. Angin pagi berhembus cukup kencang menggoyangkan dahan pohon mangga di pekarangan seolah ikut menolak kehadiran energi negatif yang dibawa pendatang malang itu. Semua mata tertuju pada sosok Anggun yang masih berdiri mematung memegang sapu lidi. Setelah keheningan yang terasa sangat panjang, Dewi akhirnya membuka suara dengan intonasi yang pelan, namun terdengar sangat tegas berwibawa di telinga. Sebagai sesama manusia, aku telah memaafkan semua kesalahanmu sejak hari pertama kalian pergi dari rumah suci ini. Ucap Dewi memecah kebisuan. Mendengar kata maaf itu, wajah Rukmini sempat berseri penuh harapan mengira pintu rumah Joglo itu akan kembali terbuka lebar untuknya hari ini. Namun senyuman kecil itu segera sirna ketika Dewi melanjutkan kalimatnya dengan tatapan mata tajam yang mampu menusuk hingga ke tulang sumsum. Ada garis batas ketat yang tidak boleh dilewati oleh siapapun lagi. Dengan punggung tegak menantang matahari pagi, Dewi menyampaikan keputusan mutlaknya di hadapan seluruh penduduk desa yang menjadi saksi keadilan hari itu. Namun sebagai pemilik rumah warisan leluhur, aku tidak akan pernah mengizinkanmu melangkahkan kaki melewati gerbang pekaranganku lagi sampai kapanpun. Tegas Dewi. Ia menjelaskan bahwa rumah tersebut adalah tempat suci yang dibangun dengan kasih sayang dan tidak boleh dikotori oleh noda pengkhianatan berulang. Kebaikan hatinya bukan berarti kebodohan yang bisa dimanfaatkan sesuka hati oleh mereka yang datang mencari tempat berlindung. Pintu kedamaian itu telah tertutup selamanya bagi jiwa yang kotor. Penolakan yang sangat tegas dan tidak dapat ditawar itu bagaikan petir di siang bolong yang menyambar tepat di atas kepala Rukmini. Ia menangis semakin histeris menyadari bahwa satu-satunya tempat berlindung di dunia ini telah menutup pintunya rapat-rapat akibat dosa masa lalunya sendiri. Wanita lusuh itu mencoba merangkak maju memeluk kaki Dewi untuk terus memohon ampun. Namun beberapa ibu-ibu desa segera menghalangi pergerakannya dengan cepat. Mereka berdiri membentuk pagar betis melindungi Dewi dari sentuhan tangan penuh dosa yang bisa membawa kesialan kembali ke desa yang damai ini. Rukmini benar-benar tersudut tanpa ada satu orang pun yang mau membelanya. Melihat situasi yang semakin memanas, Mbah Karyo melangkah maju menembus kerumunan warga untuk menengahi perkara yang telah menemukan titik terang tersebut.
Pria tua yang sangat dihormati itu berdiri tepat di antara Dewi dan Rukmini yang masih tersungkur menangis meratapi penolakan tanpa ampun. Sudah cukup sandiwara kesedihanmu. Rukmini, keputusan Duk Dewi sudah bulat dan didukung oleh seluruh warga desa ini, ucap Mbah Karyo dengan lantang. Suara berwibawa tetua desa itu membuat Rukmini terdiam menahan isak tangisnya karena takut menghadapi kemarahan warga yang jumlahnya sangat banyak pagi itu. Hukum keadilan alam telah dijatuhkan dan tidak ada ruang untuk perdebatan lanjutan. Mbah Karyo menatap tajam ke arah wajah lusuh. Rukmini memberikan nasihat terakhir sebelum wanita pembawa masalah itu diusir secara tidak hormat. Bawalah semua penyesalanmu keluar dari wilayah desa kami, dan hadapilah akibat perbuatanmu sendiri dengan tegar di luar sana. Perintah pria tua tersebut. Ia menegaskan bahwa desa Karanganyar tidak akan pernah menjadi tempat pelarian bagi orang-orang pengecut yang lari dari tanggung jawab kehidupan mereka. Setiap kebohongan yang ditanam pasti akan menghasilkan buah penderitaan yang harus dimakan sendiri tanpa bisa dibagikan kepada orang lain yang tak bersalah. Warga desa mengangguk setuju mendukung penuh ucapan tegas sang tokoh masyarakat. Mendapat usiran keras dari tetua desa dan melihat tatapan kebencian dari puluhan pasang mata warga, Rukmini menyadari bahwa usahanya telah gagal. Ia perlahan bangkit berdiri dengan sisa-sisa tenaga yang dimilikinya membersihkan lututnya yang penuh debu tanah kering akibat berlutut terlalu lama. Pandangannya menyapu seluruh wajah penduduk desa mencari sedikit saja celah empati. Namun yang ia temukan hanyalah dinding penolakan yang sangat kokoh. Tidak ada belas kasihan bagi seorang pengkhianat yang pernah dengan sengaja menghancurkan hati seorang wanita suci yang selalu menolongnya tanpa pamrih dulu. Rasa malu dan putus asa bercampur menjadi satu, menghimpit dadanya hingga sulit bernapas. Dengan langkah gontai tak bertenaga, Rukmini membalikkan badannya menjauhi rumah joglo warisan keluarga Dewi yang dulu pernah ia cicipi kenyamanannya sesaat. Beban berat dari dosa masa lalu dan ancaman penagih hutang di kota seakan membelenggu kakinya, membuat setiap langkah terasa sangat menyakitkan. Ia menelan pil pahit kekalahan, menyadari bahwa harta dan rayuan palsu tidak akan pernah bisa membeli kedamaian batin sejati dalam hidup. Kehancuran ini adalah mahakarya dari tangannya sendiri yang dengan rakus mencoba merebut kebahagiaan yang bukan miliknya melalui jalan pintas yang kotor. Hukuman seumur hidup menantinya di ujung jalan sana tanpa ada tempat untuk kembali berlindung. Warga desa yang berkerumun segera menyingkir membuka jalan lebar, membiarkan wanita bermasalah itu berjalan keluar dari wilayah suci perkampungan mereka. Tidak ada satupun suara caci maki atau lemparan batu yang mengiringi kepergiannya karena mereka tidak ingin mengotori tangan dengan kekerasan. Keheningan yang mengantarkan langkah kepergian Rukmini justru terasa jauh lebih menyiksa dan menghinakan daripada teriakan amarah yang diucapkan dengan keras. Mereka membiarkan alam semesta yang mengeksekusi sisa hukuman bagi pendosa itu di jalanan luar sana yang kejam dan penuh dengan bahaya tak terduga. Kepergiannya disambut dengan embusan angin pagi yang sejuk menyapu sisa-sisa aura negatif. Dewi berdiri tak bergeming memandangi punggung sepupunya yang semakin menjauh meninggalkan gerbang pekarangan rumah joglo menuju batas desa yang berdebu. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan melepaskan segala sisa kenangan pahit yang sempat kembali mencoba mengusik ketenangan batinnya. Keadilan sejati akhirnya terwujud tanpa perlu mengotori tangannya dengan dendam atau niat buruk membalas perbuatan keji di masa lalu tersebut. Ia merasa sangat lega, beban berat yang sempat menggantung di pikirannya sejak semalam kini telah terbawa angin pergi selamanya. Rumah warisan leluhurnya kini benar-benar bersih dari ancaman parasit yang berwujud manusia tak tahu diuntung. Setelah sosok Rukmini benar-benar hilang dari pandangan, tertelan belokan jalan warga yang berkumpul mulai menghela napas lega secara bersamaan. Suasana tegang yang sempat mencekik mereka sejak pagi tadi perlahan memudar digantikan oleh kehangatan kebersamaan yang selalu menjadi ciri khas desa. Beberapa ibu-ibu berjalan mendekati Dewi dan mengusap pundaknya dengan penuh kasih sayang, memberikan dukungan penuh atas ketegasan luar biasa tadi. Kau melakukan hal yang sangat tepat, Mbak Dewi. Jangan pernah biarkan benalu menumpang di pohon yang kuat, ucap seorang tetangga tersenyum. Dewi membalas senyuman itu dengan tulus bersyukur memiliki keluarga besar yang melindungi.
Mbah Karyo yang masih berdiri bertumpu pada tongkat kayunya tersenyum puas melihat bagaimana warganya menyelesaikan masalah tanpa menggunakan jalan kekerasan anarkis. Ia bangga melihat Dewi telah bertransformasi menjadi wanita yang tidak hanya berhati lembut, namun juga memiliki prinsip setajam pedang pusaka kuno. Kedamaian sejati memang harus dipertahankan dengan ketegasan, agar tidak mudah diinjak-injak oleh orang yang mengatasnamakan ikatan persaudaraan untuk berbuat kejahatan berulang. Sang tetua desa kemudian mengajak warga untuk kembali melanjutkan rutinitas pagi mereka membiarkan pemilik rumah menikmati ketenangan yang baru saja direbutnya. Warga pun bubar dengan tertib kembali ke sawah dan dapur mereka masing-masing. Halaman rumah joglo itu perlahan kembali sepi menyisakan Dewi yang sendirian menikmati sisa embun pagi yang menempel di daun pisang. Matahari naik semakin tinggi memancarkan sinar hangat yang menyapu seluruh permukaan kayu jati peninggalan leluhur membuatnya tampak bersinar lebih terang. Suara kicauan burung perkutut yang sempat terhenti karena keributan tadi kini mulai terdengar kembali bersahutan dari dahan pohon mangga yang rindang. Dewi kembali mengambil sapu lidinya yang terabaikan dan mulai menyapu sisa daun kering seolah membersihkan kotoran terakhir dari hidupnya. Senyum kebahagiaan terukir indah di bibirnya menyambut hari baru yang penuh dengan kedamaian mutlak abadi. Angin pagi yang berhembus sejuk menembus rongga-rongga dinding rumah joglo membawa aroma melati yang selalu mekar di pekarangan depan dengan indahnya. Aroma harum itu seakan menjadi penanda bahwa ruang suci ini tidak akan pernah bisa ditaklukkan oleh bau busuk pengkhianatan sekuat apapun usahanya. Dewi melangkah masuk ke dalam rumahnya yang terasa jauh lebih luas dan lega tanpa ada bayang-bayang masa lalu yang mengintip dari sudut gelap. Ia bersyukur pada Sang Pencipta karena telah melindunginya dan memberikan kekuatan untuk mempertahankan kehormatan keluarga tanpa harus meneteskan air mata lagi. Kedamaian ini adalah harta sesungguhnya. Matahari perlahan merangkak naik, menuju puncaknya memancarkan sinar hangat yang menyelimuti seluruh penjuru desa Karanganyar dengan penuh kelembutan dan kedamaian abadi. Kepergian Rukmini dari halaman rumah joglo itu seakan membawa serta seluruh awan gelap yang sempat menggantung rendah menutupi langit perkampungan warga sejak pagi buta. Hembusan angin sepoi-sepoi menyapu dedaunan kering yang tersisa di tanah halaman mengembalikan kesucian tempat tinggal warisan leluhur yang sempat terancam oleh aura negatif. Dewi berdiri di teras rumahnya sambil tersenyum lega merasakan betapa udara yang ia hirup kini terasa jauh lebih segar dan membebaskan dadanya. Warga desa yang sebelumnya sempat tegang kini telah kembali melakukan aktivitas sehari-hari mereka dengan perasaan tenang, tanpa ada lagi beban kekhawatiran yang mengganjal. Suara ketukan lesung penumbuk padi mulai terdengar berirama dari kejauhan menyatu dengan nyanyian alam yang tercipta dari gesekan ranting-ranting pohon bambu di pinggir sungai. Kehidupan pedesaan yang sederhana, namun penuh dengan nilai kekeluargaan ini kembali menemukan ritmenya yang hilang setelah drama keadilan masa lalu menemukan titik penyelesaiannya. Dewi melangkah masuk ke dalam rumah untuk menyiapkan makan siang bagi para pekerja sawah yang sedang membanting tulang merawat tanaman padinya dengan tulus. Di dapur kayunya yang bernuansa klasik Dewi mulai menyalakan tungku perapian menggunakan kayu bakar yang sudah kering sempurna agar tidak menghasilkan banyak asap pekat. Aroma khas dari kayu yang terbakar segera memenuhi ruangan kecil itu, membawa kehangatan yang menjalar hingga ke setiap sudut dinding anyaman bambu pelindungnya. Ia memotong sayur-sayuran segar, hasil petikan dari kebun belakang rumah dengan gerakan tangan yang sangat cekatan layaknya seorang koki istana yang sedang meracik hidangan raja. Tidak ada lagi bayang-bayang kesedihan atau keraguan di wajah ayunya saat ia membumbui masakan itu dengan berbagai macam rempah tradisional peninggalan leluhur. Siang itu Dewi memasak sayur lodeh nangka muda kesukaan warga desa yang disajikan bersama ikan asin goreng renyah dan sambal terasi super pedas. Wangi semerbak dari masakan yang mendidih di dalam kuali tanah liat tersebut berhasil membangkitkan selera makan siapa saja yang kebetulan lewat di dekat dapurnya. Beberapa pekerja yang baru saja pulang dari ladang tampak tersenyum lebar melihat hidangan lezat yang sudah tertata rapi di atas tikar pandan di beranda belakang. Mereka duduk melingkar dengan tertib sambil bercengkrama menceritakan hasil panen yang diprediksi akan sangat melimpah ruah pada musim kemarau tahun ini berkat cuaca bagus. Saat makan siang bersama para pekerjanya, Dewi melayani mereka dengan penuh kerendahan hati tanpa pernah membedakan status sosial atau pangkat di antara mereka.
Ia menuangkan nasi putih hangat yang masih mengepul ke piring anyaman bambu masing-masing pekerja sambil terus menebarkan senyuman manis yang menjadi ciri khasnya. Makanlah yang banyak agar tenaga kalian kembali pulih, setelah seharian bertarung dengan terik matahari di tengah sawah yang luas itu. Ucap Dewi dengan sangat lembut. Para pekerja mengangguk penuh rasa hormat, merasa sangat beruntung memiliki majikan yang berhati malaikat dan selalu memperhatikan kesejahteraan mereka tanpa hitung-hitungan sedikit pun. Suasana kebersamaan di beranda belakang rumah Joglo itu menjadi bukti nyata bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu diukur dari seberapa banyak harta yang dimiliki seseorang. Tawa renyah sesekali memecah keheningan siang, saat salah seorang pekerja melontarkan lelucon ringan tentang kelucuan kerbau peliharaannya yang sulit diatur saat membajak sawah. Dewi ikut tertawa lepas, melupakan segala ketegangan luar biasa yang sempat menguras emosinya saat berhadapan dengan wanita perusak rumah tangganya pada pagi hari tadi. Perasaan damai benar-benar merasuk ke dalam jiwanya, menegaskan bahwa keputusan tegas yang ia ambil adalah jalan terbaik untuk menjaga kelangsungan hidupnya yang tenang. Menjelang sore hari ketika matahari mulai condong ke arah barat menciptakan bayangan panjang pepohonan di atas tanah desa, kegiatan warga mulai berangsur santai. Anak-anak kecil berlarian riang di halaman luas depan balai desa, menerbangkan layang-layang berbagai bentuk yang menari-nari indah, mengikuti arah hembusan angin sore yang sejuk. Dewi menghabiskan waktu sorenya dengan menyirami bunga-bunga melati dan mawar yang ditanam berjejer rapi di sepanjang pagar depan rumah warisan orang tuanya tersebut. Ia merawat tanaman-tanaman itu dengan penuh cinta, layaknya merawat anak sendiri, membiarkan keindahan warna-warni kelopaknya menghiasi pemandangan di sekitar rumah suci yang sangat dijaganya. Di tengah kesibukannya menyiram tanaman, Sulastri, sahabat karibnya, datang menghampiri membawa keranjang kecil berisi buah mangga manis hasil panen dari kebun pekarangan rumahnya sendiri. "Bak Dewi, ini ada sedikit buah mangga yang baru matang di pohon, sengaja aku bawakan kemari untuk teman minum teh sore," ujar Sulastri sambil tersenyum lebar. Dewi menyambut pemberian itu dengan senang hati dan segera mengajak sahabatnya untuk duduk bersantai di kursi bambu yang berada persis di bawah pohon jambu air. Persahabatan mereka yang tulus menjadi salah satu sumber kekuatan bagi Dewi untuk terus bertahan menghadapi segala macam rintangan kehidupan selama ini. Sambil mengupas buah mangga manis tersebut, Sulastri dan Dewi berbincang santai mengenai berbagai macam hal ringan tentang keseharian penduduk desa yang selalu penuh warna. Mereka sama sekali tidak menyinggung kejadian pengusiran Rukmini tadi pagi karena menganggap topik kotor tersebut tidak pantas merusak suasana sore yang sangat menenangkan ini. Obrolan mereka lebih banyak berpusat pada rencana gotong royong membersihkan saluran irigasi desa yang akan dilaksanakan secara serempak oleh seluruh warga pada akhir pekan nanti. Kedamaian benar-benar telah kembali mengisi ruang-ruang kosong di hati Dewi yang sempat mencoba dikoyak oleh kedatangan pengkhianat masa lalu yang tak tahu diuntung. Langit mulai berubah warna menjadi jingga kemerahan, menandakan bahwa hari akan segera berganti malam dan seluruh aktivitas di luar ruangan harus segera diakhiri sejenak. Burung-burung camar terbang beriringan kembali ke sarangnya di dahan pohon beringin tua, melantunkan melodi senja yang selalu berhasil menciptakan suasana syahdu di perdesaan. Sulastri berpamitan pulang kepada Dewi untuk menyiapkan makan malam bagi keluarganya, membiarkan wanita berhati mulia itu masuk ke dalam rumah untuk menyalakan lampu minyak tanah. Satu persatu pelita kecil mulai menyala di setiap sudut rumah. Joglo mengusir kegelapan yang mencoba menyusup masuk melalui celah-celah kayu jati kuno. Malam turun perlahan menyelimuti desa Karanganyar dengan hawa dingin yang cukup menusuk tulang, namun terhalang oleh kehangatan perapian yang menyala di rumah-rumah penduduk. Dewi duduk bersila di ruang tengah yang beralaskan tikar pandan halus sambil membaca buku tua peninggalan ayahnya yang berisi ajaran-ajaran moral kehidupan manusia. Suasana malam itu terasa sangat hening, hanya terdengar suara jangkrik yang bersahutan dari kebun belakang dan sesekali suara gonggongan anjing penjaga dari kejauhan. Keheningan ini bukanlah kesepian melainkan sebuah ketenangan batin yang sudah sangat lama ia rindukan setelah berhasil melewati badai ujian kesabaran yang sangat menguras tenaga. Dalam ketenangan malam itu, Dewi merenungkan perjalanan hidupnya yang berliku, menyadari bahwa setiap ujian yang diberikan oleh Sang Pencipta selalu membawa hikmah tersendiri.
Dikhianati oleh suami dan saudara sendiri memang merupakan rasa sakit yang tidak terlukiskan. Namun kejadian itu justru menjadikannya wanita tangguh yang mandiri selamanya. Ia bersyukur alam semesta telah menunjukkan keadilannya tanpa ia harus membalas dendam dengan tangannya sendiri yang hanya akan mengotori kebersihan jiwanya selama ini. Kini hatinya benar-benar lapang menerima segala takdir yang telah digariskan, tanpa ada sedikit pun penyesalan atau rasa benci yang tersisa untuk masa lalu tersebut. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan dari arah pintu depan membuyarkan lamunan Dewi yang sedang tenggelam dalam lautan rasa syukurnya di tengah kesunyian malam. Ia beranjak berdiri dan melangkah mendekati pintu untuk melihat siapa gerangan yang bertamu pada jam istirahat seperti ini dengan membawa sedikit rasa waspada. Ketika pintu kayu berukir itu terbuka, tampak sosok Mbah Karyo berdiri di teras depan dengan membawa sebungkus daun pisang yang berisi kue tradisional. Pria tua itu tersenyum ramah membuat Dewi segera menyilakannya masuk ke dalam ruang tamu dengan penuh rasa hormat kepada tetua desa yang sangat bijaksana itu. "Maafkan aku, Nduk Dewi, jika mengganggu waktu istirahatmu malam-malam begini. Aku hanya ingin mengantarkan kue apem buatan istriku untuk menemanimu minum teh," ucap Mbah Karyo. Dewi menerima bungkusan itu dengan kedua tangannya, sambil mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian keluarga Mbah Karyo yang tidak pernah putus kepadanya. Ia segera pergi ke dapur untuk menyeduh 2 gelas teh melati hangat, agar mereka bisa berbincang santai di ruang tamu yang diterangi lampu temaram. Pertemuan malam itu terasa sangat istimewa karena Mbah Karyo datang bukan untuk memberikan petua berat, melainkan hanya ingin memastikan keadaan batin warganya. Mbah Karyo menyesap teh hangatnya perlahan sambil pandangannya menyapu seluruh ruangan rumah joglo yang terlihat sangat terawat dan bersih tanpa ada setitik debu. "Kau telah melakukan tugasmu dengan sangat baik, Nduk Dewi. Menjaga rumah leluhur ini tetap suci dari tangan-tangan jahat yang ingin merusak kehormatannya," puji pria tua itu. Ia mengungkapkan rasa bangganya melihat keberanian Dewi menolak kehadiran Rukmini tadi pagi, sebuah tindakan tegas yang sangat diperlukan untuk mempertahankan prinsip kebenaran dan kebaikan abadi. Dewi hanya menundukkan kepala dengan rendah hati, merasa bahwa semua kekuatannya berasal dari ajaran baik yang selalu ditanamkan oleh orang tuanya dulu. Pembicaraan mereka mengalir dengan sangat alami, membahas tentang perkembangan desa dan rencana-rencana masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk Karanganyar secara bersama-sama. Mbah Karyo bercerita bahwa ia ingin menjadikan rumah Dewi sebagai salah satu tempat pertemuan rutin bagi ibu-ibu desa untuk belajar menganyam kerajinan bambu lokal. Dewi menyambut usulan itu dengan sangat antusias, karena ia memang selalu ingin menjadikan rumahnya sebagai tempat yang bermanfaat bagi orang banyak tanpa pandang bulu. Rumah peninggalan ini akan menjadi pusat kebaikan yang memancarkan aura positif, menyebarkan ilmu dan kehangatan ke seluruh penjuru desa yang sangat ia cintai selamanya. Tidak terasa malam semakin larut, jam dinding tua yang menempel di tiang utama rumah berdenting pelan sebanyak 10 kali memecah keheningan ruang tamu tersebut. Mbah Karyo berpamitan pulang untuk beristirahat, membiarkan Dewi kembali menikmati ketenangan malam di istana kayu jatinya yang kini telah terbebas dari segala macam ancaman. "Tidurlah dengan nyenyak malam ini, Nduk. Masa lalu telah benar-benar ditutup, dan masa depan yang cerah sudah menunggumu di depan mata," ucap Mbah Karyo sebelum pergi. Dewi mengantarkan pria tua bijak itu sampai ke pagar depan, memastikan langkahnya aman melewati jalan desa yang hanya diterangi cahaya rembulan bulat sempurna. Setelah mengunci pintu depan kembali, Dewi melangkah menuju kamarnya dengan perasaan seringan kapas yang terbang tertiup angin, membebaskan diri dari belenggu masa silam kelam. Ia mematikan beberapa lampu pelita yang tidak diperlukan, menyisakan satu lampu kecil di sudut kamar untuk memberikan penerangan remang yang sangat nyaman bagi mata. Suara angin malam yang berdesir lembut di luar jendela terdengar seperti nyanyian pengantar tidur yang dinyanyikan oleh alam semesta khusus untuk wanita berhati mulia ini. Ia membaringkan tubuh lelahnya di atas kasur kapuk yang empuk, menarik selimut kain batik, menutupi tubuhnya dari hawa dingin pegunungan yang mulai menyusup. Di keesokan harinya, kehidupan di desa Karanganyar berjalan dengan ritme yang sangat sempurna, seperti tidak pernah terjadi keributan apapun di hari sebelumnya yang menegangkan.
Para petani berangkat ke sawah dengan senyum ceria, para pedagang menggelar dagangannya di pasar kecil desa dan anak-anak berlarian menuju surau untuk menimba ilmu. Sumur tua di belakang rumah Dewi menjadi tempat berkumpul yang ramai bagi para ibu-ibu yang sedang mencuci pakaian, sambil bersenda gurau bertukar cerita lucu. Air sumur yang jernih seakan merepresentasikan kejernihan hati para penduduk desa yang tidak menyimpan dendam kotor terhadap siapapun yang berbuat jahat dahulu. Dewi ikut bergabung dengan ibu-ibu tersebut, mencuci pakaian bersamanya tanpa merasa sungkan atau meninggikan diri sebagai pemilik sumur yang sangat dihormati di desa itu. Tangannya yang lembut dengan lincah menggosok kain batik menggunakan sabun batangan menghasilkan busa-busa putih yang terbawa arus air buangan menuju selokan kecil di belakang. Gelak tawa mewarnai aktivitas pagi itu, ketika salah satu ibu secara tidak sengaja menjatuhkan sabunnya ke dalam timba, membuat semua orang tertawa terbahak-bahak melihat kepanikannya. Pemandangan sederhana namun penuh kehangatan inilah yang selalu dirindukan oleh Dewi, sebuah kebahagiaan sejati yang tidak mungkin bisa dibeli dengan perhiasan semahal apapun. Sejak hari itu tidak pernah ada lagi orang asing atau kerabat berhati culas yang berani mendekati rumah joglo milik Dewi untuk mencari keuntungan semata. Warga desa tanpa disuruh selalu ikut menjaga keamanan rumah tersebut, melaporkan setiap gerak-gerik mencurigakan dari pendatang yang melewati jalan perkampungan dengan niat tersembunyi. Mereka telah bersepakat bahwa Dewi adalah permata desa yang harus dilindungi dari segala macam keburukan yang mencoba merusak kedamaian hatinya untuk yang kesekian kalinya. Kebersamaan dan solidaritas warga Karanganyar menjadi benteng pertahanan yang jauh lebih kuat dari sekadar pagar besi atau tembok tinggi yang dibangun mengelilingi rumah mewah. Menjelang sore di hari yang damai itu, Dewi duduk di beranda depan rumahnya sambil menyulam sehelai sapu tangan putih dengan benang sutra berwarna merah. Perhatiannya tertuju pada jarum yang menari-nari, menembus kain menciptakan pola bunga mawar yang sangat indah dan rapi sebagai simbol harapan baru yang bermekaran. Angin sore menghembuskan aroma teh melati yang baru saja ia seduh di dalam teko tanah liat yang terletak di atas meja kayu di sebelahnya dengan manis. Tidak ada lagi kenangan pahit tentang aroma minyak wangi murahan atau kecurigaan yang menyiksa batinnya. Rumah ini telah kembali bernapas lega sepenuhnya seperti sedia kala. Di seberang jalan tampak sekelompok petani sedang berjalan pulang memanggul cangkul. Mereka melintasi depan rumah Dewi dengan langkah santai menikmati senja yang indah. Salah seorang bapak petani yang sudah berumur menghentikan langkahnya sejenak menatap rumah joglo yang berdiri megah nan asri itu dengan senyum penuh arti mendalam. Ia melihat sosok Dewi yang sedang fokus menyulam di beranda memancarkan aura ketenangan luar biasa yang bisa dirasakan oleh siapa saja yang memandangnya dari kejauhan. Bapak tua itu menoleh kepada temannya di sebelah, sambil menganggukkan kepala perlahan merangkum seluruh kisah panjang yang telah dilewati oleh wanita tangguh tersebut dengan indah. Sang bapak tua itu menghirup udara sore yang sejuk sepuasnya seakan ingin memasukkan seluruh kedamaian desa ke dalam rongga dadanya yang mulai menua dimakan usia. Ia tersenyum bijak mengingat kembali betapa luar biasanya keadilan waktu yang perlahan namun pasti membersihkan kotoran dari tempat yang ditakdirkan untuk selalu menjadi suci. Dengan suara yang sangat tenang dan penuh kelembutan, ia mengucapkan satu kalimat penutup yang merangkum esensi dari ketabahan hati seorang wanita penjaga rumah warisan leluhur. Hati yang benar-benar bersih pada akhirnya akan selalu menjadi tempat peristirahatan yang paling damai tanpa bisa digoyahkan oleh badai kebencian. Gumam, warga desa itu tersenyum.